Oke teman-teman pecinta DB Voice dimanapun kalian berada, kali ini kita akan mencoba ya fitur dari manajemen DB Voice DSX 48 VIR dan DSX 26 VIR. Tentunya kalian sudah nggak asing lagi sama DLMS ini ya. Ini sangat viral banget ketika didemokan sama Mas Arif. Mas Arif itu kalau demo produk ya itu bawa DSX 48 VIR yang harganya itu menurut saya sangat terjangkau banget ya, 4 jutaan gitu ya. Tapi sudah ada VIR-nya, sample rate-nya 96 kHz dan udah 1024 tab buat VIR-nya ini. Intinya fiturnya komplit, nanti kita coba bahas di sini sedetail mungkin. Yang pasti sih kalau videonya kepanjangan nanti kita bikinkan part 2-nya. Kita kupas tuntas gitu ya fitur dari DSX 48 VIR ini dari DB Voice tentunya. Oke, kita pertama-tama kalau kita coba buka aplikasinya tampilannya kayak gini ya guys ya. Tampilannya kayak gini. Kemudian di sini tuh signalnya itu nyala semua ya. Ini signalnya nyala. Jadi satu channel ya. Kita di sini pakai channel A aja buat input dari si suara rekamnya ini ya. Oke. Kemudian di depan overview ini, tampilan awalnya ini dari softwarenya, kalian sudah disuguhkan dengan fitur yang sangat udah komplit banget ya. Kemudian di sini kalian coba dilihat dari inputnya. Inputnya ini ada source ya, ABCD tentunya, channel apa input 1 sampai 4. Kemudian ada mute-nya, ada NG-nya, ada gain, ada feedbacknya nih, kayak feedbacknya 1 sampai 4. Kemudian ada polarity-nya ya, min plus di sini. Kemudian ada delaynya lumayan sangat agak lebar dan berfungsi dengan baik untuk delaynya ini di bagian inputnya ya. Kemudian untuk bagian outputnya tentunya sangat banyak, ada gain, polarity, delay, limiternya, ada mute-nya dan ada EQ dan crossover tentunya. Nanti kita bahas di ini di bagian menu input sama output ya. Kita coba lihat fitur overview-nya dulu. Kemudian di metric mixer ini sama sih, ini fiturnya kayak fungsinya itu buat routing sih ini nih, routing input ke output ya. Jadi ini kan contoh nih clear metric. Nah saya ini bereskan dulu. Nah clear metric ini buat routing ya guys ya, routing dari input ke output. Jadi kalian mau routing kemana bisa nih. Nih gini kan sistemnya routing lah guys. Nah kalau kalian pengen sistemnya routingnya yang sesuai kebutuhan kalian, pasti harus kalian routing ya guys ya. Input 1 kirim kemana, input 2 mau output kemana, kan harus kalian routing juga. Kemudian kita coba root all aja karena ini kan lagi rekam ya. Nah oke, kita root all. Jadi semuanya ini di ABCD ini 0 dB semua ya. Oke, ini di bagian menu overview-nya, jadi tampilan awal dari softwarenya ini. Dan kemudian kalau kalian pengen recall bisa di sini ada recallnya. Dan ini power on preset ini maksudnya si manajemennya ini ketika di on kan gitu, ketika dihidupkan kalian tinggal pilih preset mana yang mau diaktifkan utama gitu, yang paling pertama. Nanti kan tinggal pilih aja di sini dan kita recall gitu loh. Atau save bisa juga di sini, save bisa, power on presetnya di sini. Oke. Kemudian kalau kalian mau masukkan preset, kita bahas di overview dulu ya. Kalau kalian mau masukkan preset, kalian bisa klik di sini. Ini ada dua ya, ada recall preset from disk. Jadi cuma ada beberapa link aja. Contoh ada output 1 aja yang ke preset gitu ya. Kalian pencetnya yang ini nih. Tapi kalau semua kalian bikin di semua sistem softwarenya ini atau satu preset ya semuanya berfungsi, kalian bisa klik recall a preset from disk di sini. Kemudian kalian tinggal cari aja presetnya. Saya coba cari di sini ya. Nah, presetnya di sini. Kemudian kita lihat array contoh nih guys ya. Nah ini kita tinggal klik aja contoh Q60 nih. Nah nanti kalian klik, tinggal yes aja, nanti semuanya nanti berubah itu. Tinggal loading gitu, tunggu dulu. Nah nanti presetnya udah kita loadingkan. Kalau kalian udah simpen si presetnya ini ke PC atau ke laptop kalian ya. Oke, next, kalian tentunya sudah agak paham ya di sini nih, karena tampilannya ya bisa dibilang sangat mudah untuk dipelajari gitu ya. Kemudian lanjut kita cek buat inputnya. Oke, ini inputnya tampilannya kayak gini. Nah channel A B C D ini link input 1 sampai input 4 dan dia bisa di link ya. Jadi nanti keterangan linknya nanti di belakang aja. Fungsi link itu buat apa bang? Nanti kita coba bahas ya.
Nah, untuk menunya dari input ini tentunya nggak asing ya sama equalizer nih. Equalizernya itu sangat banyak banget ya guys. Ada 15 band equalizer dan di sini ada pack count-nya itu ada 9, 12 sama 15. Kalian mau berapa EQ-nya? Kalian tinggal pilih aja. Kalau 59 berarti EQ-nya ada 9 dan seterusnya ya guys ya. Kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian saja. Tentunya ada EQ reset di sini, ada bypassnya dan ada EQ visible ya. Di sini ada EQ visible-nya, jadi nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan matrix berapa sampai berapa gitu loh. Next di sini kita coba lihat di belakangnya ini, sorry di bawahnya ini ada Q-nya, tentunya ada EQ dan setiap tipenya ini kalian bisa pakai frekuensinya atau low shelving, high shelving dan all passnya ini ya. Jadi kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian saja. Dan untuk frekuensi responnya tentunya sangat luas ya guys ya. Kalian pilih sesuai kebutuhan kalian saja untuk equalizernya ini karena ada banyak, ada 15 band equalizer. Dan di sini ada tombol buat pass ya. Jadi kalau kalian ngecek frekuensi nih akurat apa enggak, nanti tinggal di pass aja. Kalau diklik itu nanti bypass gitu loh. Tapi kalau nggak dicentang nanti suaranya akan hidup di equalizernya ini. Oke. Tentunya di inputnya juga ada delay ya guys ya. Delaynya itu sangat lebar lah. Kalian bisa menyesuaikan kebutuhannya tuh. Beda ya guys ya. Pasti berubah, ini saya kan agak telat gitu ngomongnya. Nah ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kalian saja untuk delaynya ini. Kita nolkan dulu guys. Nanti bingung, nanti mulut saya sama video nanti beda nih. Oke, kita coba nolkan dulu untuk delaynya. Oke, kita sudah 0 nih, jadi akurat banget ya. Jadi suara sama mulut saya udah pas gitu loh. Dan di bagian input ini ada yang namanya kompresornya. Dan untuk kompresor di bagian input ini udah komplit ya. Jadi udah ada threshold, ada release time, ada rasio, ada takt time, dan ada kine ya, KNE nih gitu. Kemudian kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Contoh nih thresholdnya kalian kompres gitu loh. Bisa guys, bisa banget, tergantung kebutuhan kalian juga ya. Ini kurang kenceng sinyal dari si input saya, jadi nanti kita coba di output aja supaya kalian tahu kalau limiter atau kompresornya itu berfungsi dengan baik. Dan di sini ada noise gate-nya ya. Jadi kalau kalian yang butuh noise gate buat manajemen, di sini sudah ada di bagian inputnya. Oke, ini fitur buat inputnya ya. Kita lanjut next di bagian outputnya. Kita nggak usah setting-setting di bagian EQ ya guys ya. Kalian tentunya udah tahu equalizer itu fungsinya buat apa gitu ya. Kalian tinggal pilih atau setting sedemikian rupa supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Kita di sini pakai flat aja dulu. Kan ini kan buat mic aja, jadi ya udah flat aja lah gitu. Oke, nah ini tampilan dari outputnya ya. Ini outputnya dari si DSX48 Vir ini kurang lebih tampilannya kayak gini ya guys ya. Tampilannya kayak gini. Kemudian kita coba terangkan satu-satu nih. Nah ini tentunya ada 1 sampai 8 ya, karena kan kita reviewnya ini yang 4 in 8 out, jadi sama aja sih kayak yang 2 in 6 out, sama aja tampilannya kayak gini, cuma beda di bagian input outputnya aja. Ini yang channel 1 yang saya pakai, ini channel 1. Nah ini channel 1 yang saya pakai. Kemudian ini equalizernya ada 10 band equalizer, sama kayak yang itu, kayak yang inputnya, jadi fiturnya juga sama saja sih equalizernya saya sama yang inputnya. Di sini ada EQ resetnya, ada, kemudian ada bypass, ada equalizer visible juga. Dan kalau si outputnya ini pasti ada menu view Vir ya, jadi ada menu view Vir. Jadi nanti kalau kalian, nanti kita coba lihat, coba ekspor Vir-nya ya supaya kalian tahu nih. Kemudian kita coba lihat lagi guys, lihat lagi fiturnya. Tentunya di sini ada ini ya guys ya. Bentar, saya lupa lagi. Ada polarity ya guys ya. Min plusnya di sini ada polarity tuh. Beda suaranya kan ya. Nggak tahu nih kalau di rekaman gimana suaranya. Tapi kalau di headset saya di sini sih kerasa gitu loh. Min plus dari polarity-nya ini sangat berfungsi dengan baik gitu ya. Dan tentunya ada delay-nya di bagian output per channel-nya ini. Kemudian pasti output itu ada crossover-nya ya guys ya, atau IIR filter ya guys ya. Kalau ini kan Vir filter, dan ini IIR gitu loh. Nah ini kalian bisa potong-potong sedemikian rupa di bagian mana.
Contoh ini kan saya pakai vokal ya, kita coba potong di bagian 80 nih, umum aja, umum 80 kita potong. Nah di sini kita banyak pilihan nih, ada Betterwood 6 sampai 48, bezel 12 sampai 48, dan link relay 12 sampai 48. Coba kita pakai Betterwood 24. Nah ini pasti suaranya udah beda nih karena udah ke low cut ya, jadi 80 Hz ke bawah udah kita low cut. Di bagian crossovernya ini kita off kan dulu. Nah seterusnya di bagian low pass filternya juga pasti bisa nih. Coba kita potong di bagian 10 kilo supaya kalian kerasa nih. Yang kita pakai Betterwood 24. Nah pasti beda ya, ini nggak ada high-nya karena 9 kilo ke atas sudah kita potong, pasti berfungsi dengan baik di bagian crossovernya ini. Oke. Nah lanjut, next ini fitur limiternya. Di sini ada limiternya juga dan fungsinya kayak gini nih guys. Ini kita pas dulu ya, jadi pas dari supaya pasnya itu jangan dicentang gitu ya, supaya kalian tahu kalau centang itu nanti jatuhnya bypass, bukan, jadi si limiternya nggak berfungsi. Jadi kalian tinggal matikan saja centangnya, terus kalian fungsikan di thresholdnya ini loh, sesuai kebutuhan kalian saja ya. Contoh nih, cek 2 nih. Di sini ada kuning ya guys ya. Ini kuning berarti LED kuningnya nyala, berarti limiternya udah berfungsi ya. Kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian, yang pasti limiternya sangat berfungsi dengan baik buat si limiter outputnya ini. Oke, kita bypass lagi. Next, ini pembahasan tentang firnya nanti yang lengkap gitu ya. Kita bikinkan video terpisah aja, ini bahas softwarenya aja dan fitur dari si DSX 48 Fir ini. Kita coba view Fir. Nah ini firnya sampai 1024 tab ya guys ya, jadi sangat banyak banget gitu ya. Tapi Fir yang banyak itu tabnya harusnya kurang maksimal ya guys ya, harusnya gitu ya. Ini saya cek dulu datanya ya, saya kemarin sih kayaknya udah simpen deh Q80. Oh bukan, saya bentar guys, saya cek dulu ya, cari di mana ini. Tadi sih kemarin sih udah kita nge-fir gitu loh. Intinya gini aja guys. Oh ada. Bentar, kita di download kayaknya. Di download. Bentar guys. Oh Q apa ya? Bukan guys. Pokoknya ini format dari si firnya ini CSV atau TXT ya. Jadi kalau kalian sudah setting firnya, nih, terus nanti di sini ada nih grafik Fir equalizernya yang kalian cutting, yang kalian boosting, di sini sudah ada ya guys ya fiturnya sini. Dan di sini juga ada view fasanya juga udah ada. Nah ini nggak bisa diklik karena di sini nggak ada datanya, jadi harus kalian open dulu datanya, terus write to DSP. Write to DSP itu maksudnya si firnya itu kalian save atau simpen di bagian software dari si DLMS nya ini ya. Nanti kalian tinggal save aja, nanti otomatis si Fir tipenya ini nanti external filter gitu ya. Jadi sangat gampang sih, nanti kita bikinkan video filmnya terpisah aja supaya kalian tahu. Oke, kurang lebih fiturnya kayak gini dari DSX 48 Fir ini ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian sih guys. Ini tuh berfungsi dengan baik ya. Halo cek 1 2 3 tes 1 2 3. Oke banget nih, cakep. Respons frekuensinya sangat mantep banget sih dari si DSX ini. Fiturnya banyak sih guys, kalian tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian saja. Si DSX ini cocok enggak buat kebutuhan kalian. Dengan harga 4 jutaan kalian sudah dapat Fir filter gitu ya, 1024 tab. Meskipun si softwarenya ini nggak bisa edit filenya langsung dari softwarenya, tapi setidaknya si manajemen ini ada fitur masa depan ya. Udah ada fitur Fir buat kalian setting sedemikian rupa gitu. Keterangan Fir itu simple sih guys. Fir itu singkatan dari Valid Input Response kan. Nah kalau kalian biasa tuning nih, biasanya kan kalian kan ada suara ping noise tuh, cos gitu kenceng kan ya. Ping noise itu kan fungsinya kan buat supaya respon frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz kan kebaca nih. Nah kalau buat Fir ini kalian bisa masukkan plus minus 6 dB. Contoh kita buka Smart Lab dulu di sini ya. Kita buka Smart Lab.
buat contoh aja guys, sharing sedikit aja, nanti buat pembahasan lengkapnya di video yang kedua ya. Ini kita coba lihat hasil Smart Lab ya. Contoh aja nih. Nah, bentar. Nah, di sini buat frekuensinya, kalau kita nge-Fear itu tentunya di software auto Fear ya, yang gratis dulu nih. Kalau yang Fear Design kan mahal 10 juta. Jadi kita cobanya nanti di auto Fear aja. Nah, kalian nggak boleh si dB-nya ini plus minus 6 dB ya. Jadi harus di bawah 6 dB. Nanti kalian tinggal cutting boosting aja di DLMS-nya. Nah, sesuai, kalau udah sesuai gitu. Contoh, bentar guys. Mana contohnya yang udah agak flat ya? Intinya kalau udah agak ke tengah-tengah gini, udah ke 0 gitu, plus minus 6 dB, nanti kalian ekspor ke Fear-nya, auto Fear-nya. Kemudian kalian tinggal edit aja gitu. Kalau kalian kan kalau tuning kan ada suara pink noise kan kencang banget ya. Tapi kalau pakai Fear itu enggak. Jadi datanya diambil dulu dari si Smart Lab-nya. Kemudian kalau udah ke plus minus 6 dB nih, nah tinggal ekspor aja guys. Jadi pink noise itu akan mati gitu loh. Maksudnya enggak pakai pink noise yang lama gitu caranya, enggak. Pink noise-nya nanti kita matiin, ekspor filenya, nanti ekspor filenya itu via export to ASCII di sini ya, nih enggak ada export to ASCII. Nanti masukkan ke auto Fear-nya. Kita datanya itu kita edit gitu, magnitude-nya, buat fasanya kita edit. Udah selesai, kita nanti masukkan ke sini nih. Nanti kita masukkan ke sini. Intinya nanti enak banget guys. Fear itu bisa dibilang ya teknologi masa depan yang kita harus tahu gitu loh. Karena Fear itu bisa dibilang sangat membantu banget ya buat kita yang masih pemula, terus yang kita apa ya, intinya nggak repot gitu loh guys. Kalau tuning kan mungkin di tuning itu kan carinya kan agak repot ya, tapi kalau Fear itu ada autonya gitu, jadi lebih gampang aja sih, settingnya lebih gampang aja. Dan itu juga tergantung selera juga ya. Kalau mic RTA nya kalian nggak akurat, jangan harap suaranya bisa maksimal guys. Jangan harap suaranya bisa maksimal, jadi harus mic RTA nya yang akurat gitu. Kemudian apa ya, kemudian si intinya mic RTA harus akurat ya guys ya. Mic RTA harus akurat supaya Fear-nya itu frekuensinya mulus gitu, mulus, terus suaranya itu bisa maksimal. Jadi kalau flat ya flat, suaranya itu nggak meleset gitu. Intinya gitu aja sih. Oke, untuk pembahasannya ini udah kepanjangan ya. Nanti kita bikinkan part 2-nya buat bagian edit Fear-nya ya. Nanti kita bikin edit Fear-nya di bagian desktop ini. Ini udah videonya udah kepanjangan nih, nanti kalian bosen lagi dengerinnya. Kita coba lanjut nanti di next video yang part 2-nya buat setting Fear-nya dan ekspor Fear-nya ke software ini. Oke, salam DB Voice Indonesia.